Bagaimana jika tanah yang kita pijak sebenarnya sedang mengingat kita? Bagaimana jika di balik sawah yang tenang, gunung yang diam, dan candi yang membisu di Pulau Jawa, tersimpan ingatan sebuah peradaban yang jauh lebih tua dari kerajaan, lebih tua dari sejarah yang ditulis dengan tinta. Jawa sering dipahami sebagai tanah mitos, wayang, keris, raja-raja besar, dan legenda yang setengah dipercaya. Namun itu hanyalah kulit luarnya. Di balik simbol dan cerita, tersembunyi peradaban Jawa, sebuah peradaban yang tidak sekedar membangun bangunan megah, tetapi membentuk kesadaran manusia. Sebuah peradaban yang memahami kekuasaan bukan sebagai penaklukan, melainkan sebagai penguasaan diri. Bukan sebagai suara keras, tetapi sebagai keheningan batin. Peradaban ini tidak menuliskan rahasianya secara gamblang. Ia menitipkannya pada bayangan wayang, tata krama kerajaan, bahasa yang bertingkat, hingga susunan ruang dalam rumah dan keraton. Pengetahuan ini tidak disebarkan kepada semua orang, bukan karena elitis, tetapi karena diyakini bahwa tidak semua jiwa siap memikulnya. Seiring waktu, lapisan-lapisan makna itu terkikis. Penjajahan, perubahan zaman, dan cara hidup yang serba cepat membuat kita mewarisi bentuk tanpa ruh, ritual tanpa kesadaran, tradisi tanpa pemahaman. Kita mengenal simbolnya, tetapi lupa tujuannya. Padahal, bagi orang Jawa kuno, manusia adalah penghubung antara langit dan bumi. Ia bukan pusat semesta, melainkan penjaga keseimbangan. Prinsip seperti tata, titi, tentrem, bukan sekedar etika sosial, melainkan disiplin batin. Konsep yang sering disebut manunggaling kaulalan Gusti bukanlah pengultusan diri, melainkan ajakan untuk menundukkan ego, menyelaraskan kehendak, dan hidup di bawah hukum yang lebih tinggi. Hukum yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu bekerja. Dalam video ini, kita akan menelusuri lapisan terdalam peradaban Jawa. Cara pandangnya terhadap kehidupan dan kekuasaan, filsafat spiritual yang tersembunyi di balik budaya, dan pengetahuan halus yang dulu membentuk manusia Jawa dari dalam. Ini bukan perjalanan nostalgia, ini adalah penggalian ingatan. Karena ketika sebuah peradaban melupakan kebijaksanaan batinnya, ia tidak runtuh seketika, ia tersesat lebih dulu. Dan mungkin, dengan mengingat Jawa, kita sedang dipanggil untuk mengingat sesuatu yang jauh lebih mendasar tentang diri kita sendiri. Sekarang, mari melangkah perlahan. Tidak semua pengetahuan menyingkapkan diri kepada mereka yang tergesa. Sebelum Jawa dikenal sebagai wilayah kerajaan, sebelum nama-nama dinasti dicatat dalam prasasti, tanah ini telah lebih dahulu dihuni oleh cara berpikir. Inilah hal yang sering luput. Peradaban Jawa tidak lahir dari istana, tetapi dari kesadaran kosmis. Kerajaan datang belakangan, sebagai wadah, bukan sumber. Jejak awal peradaban Jawa dapat ditelusuri jauh sebelum Mataram kuno, bahkan sebelum pengaruh India tercatat secara resmi. Tradisi megalitik, pemujaan terhadap gunung, mata air, dan pohon-pohon tua menunjukkan bahwa orang Jawa awal memahami alam sebagai entitas hidup, bukan objek mati. Gunung bukan sekadar tanah tinggi, ia adalah poros. Air bukan sekadar unsur, ia adalah pembawa kehidupan dan pengetahuan. Dari sinilah lahir pandangan bahwa manusia hidup di dalam tatanan besar yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk, ia tidak menyingkirkan pandangan lama, melainkan melebur. Inilah ciri khas Jawa, bukan menolak, bukan menelan mentah-mentah, tetapi mengolah. Ajaran dari luar disaring melalui lensa batin lokal. Maka kitab, dewa, dan kosmologi baru diterjemahkan menjadi simbol-simbol yang bisa dibumikan. Candi tidak hanya tempat ibadah, tetapi peta kosmos. Relief bukan hiasan, melainkan pelajaran diam tentang perjalanan jiwa. Namun yang menarik, inti peradaban Jawa tidak pernah sepenuhnya bergantung pada teks tertulis. Banyak pengetahuan penting justru diwariskan secara lisan, melalui tembang, lakon wayang, dan tata laku. Mengapa? Karena bagi orang Jawa kuno, kebenaran yang terlalu jelas kehilangan daya tembusnya.
Pengetahuan sejati harus ditemukan, bukan diberikan begitu saja. Disinilah aspek esoterisnya muncul. Peradaban Jawa mengenal lapisan realitas, yang tampak, lahir, yang terasa, batin, dan yang tersembunyi, suwung. Sejarah resmi hanya mencatat lapisan pertama, sementara dua lapisan lainnya hidup di balik simbol, sering disalahpahami sebagai mistik belaka, padahal sejatinya adalah filsafat kesadaran. Konsep kekuasaan pun berbeda. Raja bukan sekadar penguasa politik, melainkan pusat keseimbangan. Ia dituntut menjaga harmoni antara manusia, alam, dan tatanan tak kasat mata. Ketika keseimbangan ini rusak, bencana dipahami bukan sebagai kebetulan, melainkan tanda disharmoni. Karena itu, pemimpin ideal dalam peradaban Jawa adalah mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri sebelum menata orang lain. Mengapa pengetahuan ini kemudian mengabur? Karena zaman berubah, penjajahan menggeser pusat nilai. Rasionalitas modern menganggap simbol sebagai takhayul, dan masyarakat sendiri perlahan menjauh dari keheningan, ruang di mana makna-makna halus sebenarnya berbicara. Yang tersisa adalah fragmen, istilah yang diulang tanpa dipahami, ritual yang dijalankan tanpa kesadaran, dan sejarah yang dipersempit menjadi urutan tahun dan nama raja. Padahal, peradaban Jawa sejatinya adalah arsitektur batin, cara membentuk manusia yang tertib di dalam, sehingga tertib pula di luar. Dan dari sinilah pertanyaan penting muncul. Jika peradaban ini dahulu mampu membentuk manusia yang selaras dengan semesta, apa sebenarnya inti ajaran yang mereka jaga begitu rapat? Pertanyaan itu akan membawa kita masuk ke lapisan berikutnya, tempat konsep-konsep kunci peradaban Jawa mulai terbuka, perlahan namun dalam. Untuk memahami peradaban Jawa, kita harus melepaskan kebiasaan melihat peradaban sebagai bangunan, teknologi, atau wilayah kekuasaan. Orang Jawa kuno memulai dari arah yang berlawanan. Mereka membangun manusia terlebih dahulu. Baru setelah itu, masyarakat, kerajaan, dan simbol-simbol lahir sebagai pantulan dari keadaan batin manusia itu sendiri. Di jantung peradaban ini terdapat satu keyakinan sunyi. Hidup memiliki tatanan, dan kekacauan muncul ketika manusia melanggar batas perannya. Tatanan ini tidak selalu tertulis sebagai hukum, tetapi dirasakan sebagai rasa. Inilah sebabnya mengapa orang Jawa menempatkan kepekaan batin lebih tinggi daripada kecerdasan verbal. Konsep pertama yang perlu dipahami adalah tata. Tata bukan sekadar aturan sosial. Ia adalah kesadaran akan posisi. Setiap makhluk memiliki tempatnya, waktunya, dan caranya sendiri. Dalam kosmologi Jawa, bintang tidak cemburu pada bulan, dan bulan tidak ingin menjadi matahari. Kekacauan muncul ketika manusia ingin melampaui batasnya tanpa kesiapan batin. Maka hidup yang benar adalah hidup yang tahu diri, bukan dalam arti rendah, tetapi tepat. Dari tata lahirlah titi, ketelitian batin. Orang Jawa diajarkan untuk tidak tergesa dalam mengambil keputusan, karena setiap tindakan memiliki getaran yang meluas. Sebuah ucapan bisa menjadi doa, atau menjadi petaka, tergantung dari niat yang menyertainya. Karena itu, diam sering dianggap lebih tinggi daripada bicara. Bukan karena takut, tetapi karena sadar. Kemudian muncullah tentrem. Banyak yang menerjemahkannya sebagai ketenangan, padahal tentrem adalah kondisi jiwa yang selaras dengan tatanan. Tentrem bukan hidup tanpa masalah, melainkan batin yang tidak berontak terhadap kenyataan. Dari tentrem inilah muncul wibawa, bukan wibawa yang dipaksakan, tetapi yang dirasakan tanpa perlu ditunjukkan. Ketiga prinsip ini tidak diajarkan lewat ceramah, melainkan lewat laku. Seorang anak Jawa kuno belajar dari cara orang tua duduk, berbicara, bahkan dari cara marah yang ditahan. Pendidikan sejati terjadi dalam keheningan yang diperhatikan, bukan dalam nasihat yang dihafalkan. Simbol-simbol budaya Jawa pun mencerminkan struktur ini. Wayang misalnya, bukan sekedar cerita kepahlawanan. Ia adalah peta batin manusia. Pandawa dan Kurawa bukan tokoh luar, tetapi konflik di dalam diri.
antara kesadaran dan nafsu, antara kejujuran dan ambisi. Dalang bukan penghibur, melainkan penata kesadaran. Menggerakkan lakon seperti batin menggerakkan tubuh. Bahkan bahasa Jawa sendiri dirancang untuk melatih kesadaran. Tingkatan bahasa, ngoko, krama, krama inggil, bukan alat feodalisme semata, tetapi sarana mendidik ego. Setiap kali seseorang berbicara, ia diingatkan bahwa kata-kata harus disesuaikan dengan lawan bicara. Ego ditahan, rasa diperhalus. Namun ada lapisan yang lebih dalam lagi. Di balik tata, titi, dan tentrem, terdapat ruang yang jarang dibicarakan secara terbuka. Suwung, kekosongan yang penuh. Dalam pemahaman Jawa, kebijaksanaan tertinggi tidak lahir dari penumpukan pengetahuan, tetapi dari pengosongan diri. Ketika ego mereda, kehendak pribadi menyusut, maka kejernihan muncul dengan sendirinya. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira suwung berarti pasif atau nihil. Padahal suwung adalah kesiapan total, seperti tanah yang kosong, siap ditanami apapun yang benar. Dalam kondisi inilah manusia dianggap paling dekat dengan sumber keteraturan semesta. Namun, jika semua ini begitu luhur, mengapa peradaban Jawa tidak menjadi peradaban penakluk dunia? Mengapa ia justru tampak menghilang, menyisakan simbol dan teka-teki? Pertanyaan itu membawa kita ke lapisan berikutnya. Tempat paradoks, kesalahpahaman, dan rahasia yang jarang disentuh mulai menampakkan diri. Peradaban Jawa tidak runtuh karena kalah perang besar. Ia tidak lenyap oleh satu bencana tunggal. Ia menyusut ke dalam. Inilah paradoks yang jarang disadari. Semakin dalam sebuah peradaban menekankan penguasaan diri, semakin kecil ia tampak di mata dunia luar. Banyak orang menilai orang Jawa kuno sebagai pasif, terlalu nerimo, atau enggan melawan. Penilaian ini lahir dari kacamata yang salah. Nerimo bukan menyerah, melainkan menerima posisi dengan kesadaran penuh. Ia adalah strategi batin, bukan kelemahan. Dalam filsafat Jawa, melawan arus tanpa pemahaman hanya menciptakan kekacauan baru. Maka yang ditaklukkan pertama kali bukan musuh, tetapi dorongan batin sendiri. Disinilah muncul kesalahpahaman besar terhadap konsep manunggaling kawulalan Gusti. Banyak yang menafsirkannya secara ekstrim, seolah manusia disamakan dengan yang maha tinggi. Padahal dalam tradisi Jawa yang halus, maknanya justru kebalikan. Penghapusan keakuan, bukan pengagungan diri. Ketika kehendak pribadi luruh, manusia bertindak selaras dengan hukum yang lebih tinggi. Bukan karena merasa suci, tetapi karena sadar akan keterbatasan. Peradaban Jawa sangat waspada terhadap bahaya ego spiritual. Karena itu, pengetahuan tertinggi tidak disebarkan secara terbuka. Ia disamarkan dalam simbol, cerita, bahkan dalam sikap hidup. Orang yang terlalu ingin menjadi tinggi justru dianggap belum matang. Dalam pandangan ini, kesaktian tanpa akhlak adalah ancaman, bukan anugerah. Fakta menarik yang jarang dibahas. Banyak raja Jawa justru menjelang akhir hidupnya melepaskan kekuasaan lahiriah. Mereka memilih menjadi pertapa, guru sunyi, atau penjaga nilai. Ini bukan pelarian, melainkan penyempurnaan. Kekuasaan tertinggi bukan mengendalikan orang lain, tetapi tidak lagi dikendalikan oleh hasrat untuk berkuasa. Simbol-simbol Jawa juga menyimpan paradoks serupa. Keris misalnya, sering dilihat sebagai senjata. Padahal bentuknya yang berlekuk mencerminkan perjalanan hidup yang tidak lurus. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada ketajaman, tetapi pada pengendalian niat. Keris yang berisi tanpa pengendalian batin justru diyakini membawa malapetaka bagi pemiliknya. Ada pula kesalahpahaman tentang keheningan. Orang modern menganggap diam sebagai ketiadaan. Bagi Jawa, diam adalah ruang mendengar. Dalam keheningan itulah intuisi diasah. Maka tidak heran jika keputusan penting dalam tradisi Jawa sering diambil setelah tirakat, puasa, atau menyepi. Bukan untuk mencari kekuatan gaib, tetapi untuk membersihkan gangguan batin. Mengapa semua ini tampak menghilang hari ini? Karena dunia bergerak ke arah kebisingan. Kecepatan menggantikan kedalaman. Orang ingin hasil tanpa laku.
Simbol diambil, tetapi disiplin batin ditinggalkan. Akibatnya, yang tersisa hanyalah folklore tanpa daya transformasi. Namun rahasia terbesar peradaban Jawa bukan terletak pada ajaran tertentu, melainkan pada cara belajar. Ia tidak mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana menyadari. Ia tidak memaksa perubahan, tetapi menyiapkan ruang agar perubahan terjadi dengan sendirinya. Dan disinilah pertanyaan penting muncul. Jika pengetahuan ini masih relevan, bagaimana cara menghidupkannya kembali dalam kehidupan modern tanpa terjebak romantisme masa lalu? Jawabannya tidak ada di museum. Ia ada dalam laku. Peradaban Jawa tidak meminta kita kembali ke masa lalu. Ia tidak mengajak kita mengenakan busana lama atau meniru ritual secara harfiah. Yang ditawarkannya jauh lebih halus, sebuah cara hidup, cara memandang diri, waktu, dan kenyataan dengan kesadaran yang lebih jernih. Langkah pertama adalah menata batin sebelum menata dunia. Dalam kehidupan modern, kita terbiasa bereaksi cepat, marah, membalas, mengejar, dan membuktikan. Filsafat Jawa mengajarkan kebalikannya, berhenti sejenak. Bukan untuk lari, tetapi untuk melihat dengan jernih. Setiap konflik, sekecil apapun, adalah cermin dari sesuatu yang belum selesai di dalam diri. Dengan menunda reaksi, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. Prinsip tata, titi, tentrem dapat diterapkan secara sederhana. Tata berarti mengenali peran dan batas diri. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Titi berarti berhati-hati dalam niat dan ucapan. Bertanya pada diri sendiri, apakah ini lahir dari kejernihan atau dari dorongan ego? Dan tentrem adalah buahnya, ketenangan yang tidak tergantung pada situasi luar. Praktik keheningan menjadi kunci. Orang Jawa kuno mengenal laku menyepi, tetapi dalam konteks hari ini, itu bisa berarti menyediakan waktu tanpa distraksi. Tanpa gawai, tanpa kebisingan, tanpa tuntutan. Duduk dalam diam, memperhatikan napas, dan menyadari pikiran yang datang dan pergi. Ini bukan teknik asing. Ia adalah cara alami manusia kembali ke pusat dirinya. Kesalahan umum adalah mencari hasil instan. Peradaban Jawa tidak menjanjikan keajaiban cepat. Ia bekerja perlahan, tetapi mendalam. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa tidak terjadi apa-apa. Padahal, justru ketika tidak ada sensasi, itulah batin mulai dibentuk. Seperti tanah yang digemburkan sebelum ditanami, tidak terlihat hasilnya, tetapi menentukan panen. Dalam relasi sosial, kebijaksanaan Jawa mengajarkan unggah-ungguh batin. Bukan sekedar sopan santun lahiriah, tetapi kemampuan menempatkan diri. Mendengarkan tanpa ingin menguasai pembicaraan, mengoreksi tanpa merendahkan, memimpin tanpa memamerkan kuasa. Ini bukan strategi sosial, melainkan disiplin ego. Dalam bekerja dan berkarya, ajaran ini menuntun kita untuk fokus pada kelurusan niat, bukan sekedar hasil. Ketika niat lurus, hasil akan menemukan jalannya sendiri. Orang Jawa menyebutnya melaku kanthi becik. Berjalan dengan benar, meski belum tahu sepenuhnya kemana akan sampai. Yang paling penting, jangan menjadikan kebijaksanaan ini sebagai identitas baru untuk dibanggakan. Peradaban Jawa justru curiga pada spiritualitas yang ingin terlihat. Laku yang sejati hampir tidak tampak dari luar. Ia dikenali dari ketenangan, kesabaran, dan akhlak dalam situasi sulit. Jika ada satu pesan praktis yang perlu dipegang, maka ini, perubahan besar tidak dimulai dari mengubah dunia, tetapi dari menertibkan diri sendiri, setiap hari, sedikit demi sedikit. Dan ketika cukup banyak manusia menempuh jalan ini, peradaban tidak perlu diumumkan. Ia akan terasa. Peradaban Jawa tidak meninggalkan kita dalam bentuk kitab yang memerintah, atau doktrin yang menuntut kepatuhan. Ia meninggalkan jejak rasa, halus, sunyi, dan mudah terlewatkan oleh mereka yang terburu-buru. Namun bagi yang mau berhenti sejenak, jejak itu masih terasa hingga hari ini. Kita telah menelusuri bahwa peradaban Jawa
bukan sekadar urutan kerajaan, candi, atau legenda. Ia adalah sistem pembentukan manusia, dimulai dari tata, kesadaran akan posisi diri, dilanjutkan dengan titi, ketelitian niat dan tindakan, dan berujung pada tentrem, ketenangan yang lahir dari keselarasan batin. Semua itu berpuncak pada satu laku sunyi, pengendalian ego agar manusia tidak melampaui batasnya sendiri. Kita juga melihat paradoksnya. Semakin dalam kebijaksanaan ini, semakin ia menghindari sorotan. Ia tidak membentuk penakluk dunia, tetapi penjaga keseimbangan. Tidak mencetak manusia yang ingin terlihat tinggi, tetapi yang rela merendah agar tetap lurus. Dalam dunia yang memuja kecepatan dan pencitraan, nilai ini terasa asing, namun justru itulah tanda relevansinya. Peradaban Jawa mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu keras, bahwa keheningan bisa lebih tajam daripada teriakan, dan bahwa manusia yang paling berbahaya bukan yang tidak tahu apa-apa, melainkan yang tahu banyak, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Mungkin inilah sebabnya pengetahuan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kondisi batin yang tepat untuk dihidupkan kembali. Bukan melalui romantisme masa lalu, tetapi melalui kesadaran hari ini. Cara kita berbicara, cara kita mengambil keputusan, cara kita menahan diri ketika ego ingin menang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah peradaban Jawa masih ada? Melainkan, apakah kita masih memiliki keheningan yang cukup untuk mendengarkannya? Jika Anda merasa ada sesuatu yang bergetar saat mendengar pembahasan ini, jangan buru-buru memberi nama. Diamkan, renungkan, dan biarkan ia bekerja pelan-pelan di dalam diri Anda. Jika pembahasan ini memberi Anda sudut pandang baru, luangkan waktu untuk menyukai video ini, berbagi pemikiran Anda di kolom komentar, dan berlangganan kanal ini agar kita bisa terus menelusuri kebijaksanaan-kebijaksanaan sunyi yang hampir terlupakan. Karena tidak semua pengetahuan datang untuk diperdebatkan, sebagian datang untuk dihidupi.